Halo Sobat Bisnis, hari ini hari Minggu tanggal 27 Juni. Ya, jalan-jalan ke Phnom Tamau ajak keluarga. Seperti yang dilihat, welcome to Phnom Tamau Zoological, sebuah kebun binatang di selatan Phnom Penh. Mau tak kasih lihat? Ayo, ikuti. Iya, ini dia signboard penunjuk jalan masuk ke Phnom Tamau. Setelah menempuh perjalanan darat sekitar 1 jam 15 menit, kami tiba di Phnom Tamau Zoological Center yang terletak kurang lebih 40 km di sebelah selatan kota Phnom Penh, Kamboja. Untuk mencapai Phnom Tamau, disarankan menggunakan kendaraan pribadi ya, mobil atau motor, karena tidak ada sarana transportasi publik ke sini, kecuali Anda bisa sewa tuk-tuk atau charter mobil pergi dan pulang sekalian. Karena untuk jalan-jalan mengitari dalam kompleks kebun binatang Phnom Tamau seluas 6.000 hektar ini lebih nyaman dan aman pakai kendaraan sendiri, seperti kebanyakan yang dilakukan oleh para pengunjung lokal. Kalau mau jalan kaki juga bisa gempor juga tapi badan muter-muter. Baik, sebelum masuk mau beli tiket dulu. Harga tiket dibagi 2 kategori untuk pengunjung lokal dan asing. Untuk pengunjung lokal, anak 0,5 US dollar, dewasa 1,25 US dollar. Sementara untuk pengunjung asing lebih mahal ya, anak 2 US dollar dan dewasa 5 US dollar per kepala. Dari gerbang depan masuk ke dalam berjarak sekitar 1 km saja. Kebun binatang ini ya konsepnya mirip-mirip model Taman Safari Cisarua gitu kalau di Indonesia. Mungkin sobat bisnis yang pernah ke Taman Safari pasti tahu. Jalan aspalnya cuma sampai depan gerbang saja ya. Masuk ke dalam jalannya masih tanah. Untungnya hari ini cerah tidak hujan, jadi jalannya kering nggak becek-becek. Phnom Tamau ini tidak hanya disebut sebagai kebun binatang saja, tapi juga sebagai pusat penyelamatan satwa liar terbesar di Kamboja, Wildlife Rescue Center. Pusat ini didirikan pada tahun 1995 dengan luas lebih dari 6.000 hektar yang dilindungi oleh regenerasi hutan. Dan sejak tahun 2001, Phnom Tamau dijalankan oleh instansi pemerintah Departemen Kehutanan Kamboja bekerja sama dengan non-profit LSM lingkungan yang disebut Aliansi Marga Satwa, Wildlife Alliance. Spesialis peternakan, dokter hewan, dan pengasuh dari Wildlife Alliance inilah yang membantu memberi makan dan merawat hewan, serta mengelola kebun binatang ini. Phnom Tamau saat ini menampung lebih dari 1.200 hewan yang sudah diselamatkan dengan sekitar 102 jenis spesies yang ada, termasuk beberapa di antaranya yang terancam punah seperti gajah Asia, harimau, owa berjerawat, buaya siam, dan beruang madu Melayu. Baik, terlihat di depan adalah lokasi burung unta atau ostrich, merupakan burung yang terbesar yang masih hidup, bersayap tapi tidak bisa terbang. Ostrich banyak dipelihara di daerah Afrika dan Timur Tengah ya. Bahkan digunakan sebagai hewan tunggangan perlombaan lari di sana. Burung dengan leher dan kaki yang panjang ini dapat berlari hingga kecepatan 70 km per jam. Para pengunjung diperbolehkan untuk memberi makan hewan-hewan ya. Mostly ngasihnya pisang. Banyak juga penjual keliling menawarkan buah-buahan untuk kasih makan hewan. Baik, spot hewan berikutnya adalah rusa alias deer. Dalam bahasa Inggris, deer. Kebanyakan jenis rusa di sini adalah rusa sambar yang banyak mendiami daerah Asia Selatan hingga ke Indochina. Ada yang bertanduk dan tidak bertanduk. Umumnya memiliki ciri khas tubuh yang besar dengan warna bulu kecoklatan. Iya, ini dia. Tempat berikutnya adalah teman kita, monkey alias kera alias monyet. Jenis keranya mostly kera abu-abu ya. Kalau dalam bahasa Latin, Macaca fasciculari. Mirip kera-kera yang ada di Bali. Di sini ada sekitar 400-an kera abu-abu yang tersebar di berbagai tempat. Kera jenis ini biasanya tidak bisa dikandangin, dibiarkan bebas bergerak begitu, karena ya bisa loncat ke sana kemari mereka. Hei, hei. Hei, hei, sini, bisa nggak? Lempar.
Di sebelahnya ada kandang buaya. Ini adalah tempat penangkaran jenis buaya Siam yang dikelola oleh Flora dan Fauna Internasional. Buaya yang habitatnya hidup di air tawar dan berukuran sedang ini sedang terancam punah, khususnya di daerah sepanjang Sungai Mekong karena adanya konversi lahan basah untuk pertanian dan pembangunan bendungan membuat jumlah buaya Siam semakin berkurang, sehingga perlu dilindungi. Sementara di seberangnya ada spot deer lagi ya, cuma kali ini ukurannya lebih kecil. Kayaknya termasuk jenis kijang, berbeda dengan jenis sambar deer yang tadi. Warna kulitnya lebih terang. Bahkan di situ ada satu yang terlihat kayak kancil ya. Iya, ini adalah spot berang-berang atau smooth otter. Berang-berang makanannya ikan, kodok, dan juga bisa makan kacang-kacangan. Bentuknya mirip musang ya sekilas. Tapi berang-berang bisa hidup di air dan juga di darat. Banyak ditemukan di Indonesia dan negara Asia pada umumnya. Tuh dia masuk dalam teh. Lanjut ke kandang hewan berikutnya yang disebut pileated gibbon atau bahasa Indonesianya owa. Owa adalah sejenis kera yang terkenal karena kepandaiannya berakrobatik dan bergerak dengan kedua tungkai atau bipedal. Di kebanyakan kebun binatang, owa menjadi salah satu hewan primadona yang banyak memukau pengunjung karena kemampuannya yang bisa berayun-ayun. Owa ini tidak memiliki ekor ya, dan memiliki tulang belikat yang bisa berputar ke segala arah. Bentuk tubuh yang kecil dan ramping mirip dengan monyet membuat owa sering dikira monyet kecil, tapi lincah dan gesit. Di tempat ini disediakan toilet umum ya. Buat yang kebelet bisa mampir dulu dengan tarif 500 kemeril. Sebelum lanjut nonton, mohon dukungan channel ini Sobat Bisnis dengan mengklik like, subscribe, dan lonceng ya, buat selalu update cerita dan insight dari negara Kamboja. Sementara di depan toilet adalah deretan rumah makan. Pengunjung bisa duduk ngampar di masing-masing lapak rumah makan sambil menikmati makanan ala Khmer, seperti ayam goreng Khmer, ikan bakar, dan sop seafood. Biasanya kalau weekend tempat ini rame ya, namun semenjak pandemi Covid jadi sepi pengunjung. Bisa dilihat terlihat lengang ya. Padahal hari ini hari Minggu, di mana banyak keluarga dari Phnom Penh biasanya jalan-jalan piknik. Pandemi Covid memberi dampak negatif menerpa kehidupan sosial dan ekonomi, khususnya tempat-tempat wisata. Di Kamboja, Sobat Bisnis bisa mencek juga tempat wisata lain yang terdampak dengan mengklik link video di kanan atas. Selain pilihan makanan di sini, pengunjung yang bawa makanan dari rumah dan tikar sendiri bisa makan di bawah pohon. Ada juga pedagang-pedagang keliling yang masuk ke dalam lokasi berjualan es krim, kelapa, buah-buahan, dan lain-lainnya. Termasuk juga menjual buah gula aren atau palm sugar fruit khas Kamboja yang dipanen di sekitaran Phnom Tamau. Sekarang kita tiba di kandang burung-burung. Di sini terdapat bermacam jenis burung. Ada juga ayam jago ya. Ada burung merak hitam, tapi lagi tidak mengibaskan ekornya yang indah nih. Nah, yang ini kandang lesser whistling duck, artinya bebek bersiul kecil. Berwarna coklat, ukurannya kecil, biasa berkelompok, hidup di sawah. Juga dikenal sebagai bebek siulan India, karena memang banyak ditemukan di India dan Asia Selatan ya. Berikutnya ada Brahmini kite atau elang bondol. Burung pemakan bangkai ini memangsa buruan kecil seperti ikan, kepiting, kerang, reptil, dan bahkan serangga. Elang bondol mencari makan di atas daratan maupun di atas permukaan air. Burung ini bisa terbang melayang di ketinggian 20 hingga 50 meter di atas permukaan dan banyak ditemukan di India dan Asia Tenggara. Di sebelahnya ada kandang crested serpent eagle atau elang ular bido, adalah sejenis elang besar pemangsa yang menyebar luas di Asia, mulai dari India terus ke timur hingga ke China. Dinamakan elang ular bido karena ada yang mengatakan bahwa kulit kaki dari elang ini mempunyai kekebalan terhadap bisa ular. Nah, yang ini kandang brownfish owl atau burung hantu coklat pemangsa ikan. Burung hantu berukuran sedang berwarna coklat tua dan biasanya ditemukan di Turki. Berikutnya, Oriental Pied Hornbill atau burung kangkareng perut putih. Banyak ditemukan di Indonesia dan Asia Tenggara ya. Ini jenis burung pemakan buah-buahan, biasa hidup di hutan-hutan tepi pantai. Dan yang ini, Nicobar Pigeon
atau burung junai emas, termasuk dalam jenis burung merpati ukuran besar, berbulu biru hijau keemasan. Kandang berikutnya ada Alexandrine parkit atau burung parkit, termasuk jenis burung beo yang biasa dipelihara di rumah-rumah yang bisa dilatih menirukan suara manusia atau suara lain yang mereka sering dengar. Penampilan bulunya hijau cerah, kelihatan eksotis ya. Dan yang terakhir ini adalah red-breasted parkit atau burung betet biasa, yang kalau sudah jinak, burung ini bisa dipelihara dan untuk main-main di rumah. Lanjut sekarang mampir ke kandang banteng. Kelihatan bantengnya berwarna hitam dan bermoncong putih ya. Mirip logo salah satu partai terbesar di Indonesia. Sayangnya, hanya ada sekitar 8 ribuan banteng saja yang tersisa di dunia saat ini. Dengan lebih dari 60% diantaranya ada di Kamboja loh. Banteng diklasifikasikan secara global sebagai salah satu jenis hewan yang terancam punah. Makanya organisasi Wildlife Alliance ini berupaya keras untuk menyelamatkan jenis banteng ini di Phnom Tamau. Gimana sobat bisnis? Oke ya? Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya. Makasih loh. Yuk, lanjut. Baik, dari kandang banteng kita lanjut ke kandang beruang. Phnom Tamau adalah rescue center terbesar di dunia khusus bagi jenis beruang madu Melayu, yang juga diselamatkan bersama dengan sejumlah jenis beruang lain seperti beruang bulan atau sun bear, atau biasa disebut beruang hitam Asia. Suaka beruang mencakup area seluas lebih dari 10 hektar dan merupakan rumah bagi lebih dari 130 ekor beruang yang diselamatkan yang telah didukung oleh kampanye Free the Bears sejak tahun 1997. Suaka beruang juga terdiri dari ruang kelas khusus bagi kelompok pelajar, The Bear Den. Lalu ada The Bear Discovery Trail, area bermain untuk anak-anak. Di samping itu ada juga pusat pendidikan beruang bagi para pengunjung umum, The Bear Discovery Center, serta fasilitas penelitian khusus, The Bear Field Station bagi peneliti mahasiswa yang lagi bikin proyek penangkaran beruang dan konservasi beruang liar. Look at mommy. Ini sama tuh, lihat. Mulutnya ngangat. Dari kandang beruang pindah ke kandang singa atau lion. Terlihat ada 2 ekor singa sedang bermain bersantai. Pacaran ye. Singanya tidak berambut nih, habis cukuran kali ya. Pengunjung cukup antusias melihat singa. Buat yang mau nyumbang juga tersedia kotak donasi secara sukarela. Sebenarnya ada 1 singa lagi ya yang bakal masuk. Karena di Phnom Penh baru-baru ini lagi heboh. Viral, ada seorang warga China kedapatan memelihara anak singa di rumahnya di daerah Bangkengkong, Phnom Penh. Ketahuan oleh tetangga yang upload di TikTok. Singa itu diselundupkan dari daratan China ke Kamboja waktu masih kecil. Lalu oleh otoritas tempat digerebek karena melanggar undang-undang kehutanan Kamboja. Dilarang memelihara satwa liar di dalam rumah, apalagi satwa berbahaya hasil selundupan pula. Anak singa tersebut akan dirawat di sini rencananya. Baik, sekarang kita sampai di spot gajah. Gajah di Phnom Tamau telah dilatih menggunakan penguatan positif dan pelatihan target yang lembut. Ini berarti bahwa mereka tidak akan menerima hadiah berupa potongan buah atau sayuran jika mereka tidak mengikuti perintah lisan para penjaga. Seringkali lebih baik melatih gajah penangkaran karena mereka dapat ditangani secara aman ya, yang berarti kesehatan mereka dapat diperiksa secara rutin dan dirawat dengan baik. Ini adalah replika dari gajah bernama Cuk, gajah jantan termuda di Phnom Tamau yang memiliki kaki palsu. Cuk ditemukan berkeliaran sendiri di area Gurun Srepok di Mondulkiri, Kamboja, dengan cedera kaki yang serius, kemungkinan besar karena kena ranjau. Administrasi Kehutanan Kamboja bekerja sama dengan Wildlife Alliance membawanya ke Phnom Tamau ini, karena bisa mati kalau ditinggal sendiri. Setelah kakinya sembuh, oleh Sekolah Prostetik dan Ortoptik Kamboja, mereka bikin kaki palsu untuk gajah Cuk agar bisa berjalan normal kembali. Untuk bisa jalan dengan kaki palsu itu, gajah Cuk dilatih dengan sistem reward, mau nggak mau, biar cepat jalan. Nah, sementara ini adalah gajah yang bernama Lucky, dan gajah Cuk ditempatkan di tempat lain. Oke, kita lanjut muter-muter ke sisi lain. Terlihat para bikers yang baru sampai dari Phnom Penh menjadikan Phnom Tamau ini sebagai salah satu tujuan gowes juga. Kebetulan cuaca hari ini cerah dan udaranya sejuk. Terasa suasana hutan lindungnya beserta ornamen lokasi Khmer style-nya ini. Ya, ini adalah bundaran patung Bayon berwajah King Jayawarman ke-7, pendiri kerajaan Angkor, dan juga Candi Angkor Wat.
Kita coba menelusuri ke arah selatan Phnom Tamau sambil cari spot lokasi untuk tempat makan. Rencana saya dan keluarga hari ini memang untuk piknik sambil bawa makan sendiri dan karpet dari rumah. Buat sobat bisnis yang sudah subscribe, terima kasih ya. Kalau mau tanya-tanya tentang negara Kamboja atau barangkali suatu saat berencana berkunjung ke sini, silakan tanya-tanya. Silakan japri DM ke Instagram saya @octavianus. Ini di pojok kanan atas ada. Saya akan coba bantu jawab semampunya. Jangan lupa follow juga Instagramnya ya. Hehehe. Ya, ini akhirnya kita menemukan sebuah telaga. Mantap nih kelihatan tempatnya. Terlihat beberapa keluarga duduk-duduk di bawah pohon sana. Lagi pada rileks dan makan kayaknya. Wah, bagus nih. Bagus, mantap. Recommended banget. Buat yang lagi di Kamboja wajib berkunjung ke Phnom Tamau ini ya. Oke banget tempatnya buat piknik, ajak keluarga. Saran saya, bawa kendaraan sendiri lebih baik. Apalagi dalam situasi pandemi COVID begini ya. Memilih tempat wisata, tempat liburan sebaiknya menghindari tempat-tempat yang penuh keramaian orang. Sangat berisiko tinggi. Sebaiknya berkunjung ke tempat sepi seperti ini. Alam terbuka dan bisa social distance. Menghindari kerumunan ya. Ditambah lagi aman untuk keluarga dan anak-anak. Keren tempatnya ini. Sobat bisnis bisa tulis di kolom komentar ya. Kasih feedbacknya tentang Phnom Tamau ini. Baik sobat bisnis, itu tadi liputan tentang Phnom Tamau di daerah Phnom Penh Selatan. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe channel Inside Octav untuk selalu update cerita dan insight dari negara Kamboja. Until next time, stay healthy.